pertama yang dilakukan adalah membuka Tinkercad secara online di web. Setelah itu login terlebih dahulu. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Jika sudah seperti ini, klik sirkuit. Lalu jika belum memiliki desain apapun atau ingin membuat desain baru, klik create new circuit. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika sudah, di kanan atas terdapat komponen basic dan all. Kita memilih all untuk mencari atau memilih project board mini. Project board mini ini tersusun secara vertikal untuk menyambungkan antar komponen. Board mini atau project board mini. Setelah itu klik dan taruh pada layar, dan kita memilih basic untuk mencari komponen lain seperti LDR, resistor, baterai, dan lain-lainnya. Kita memilih komponen sensor cahaya atau LDR, letakkan garis vertikal yang berbeda agar tidak saling terhubung. Setelah itu kita pilih resistor dan hubungkan salah satu kaki resistor dengan kaki LDR secara horizontal. Untuk memutar atau merubah posisi dari resistor, klik rotate, lalu hubungkan kaki ujung LDR dengan resistor secara horizontal. Setelah itu kaki dari resistor harus terhubung dengan kaki base dari transistor atau NPN transistor. Itu ada base, ada kolektor, dan ada emitor. Kaki base-nya akan harus terhubung dengan ujung dari resistor. Dan satu lagi ujung dari resistor nanti akan terhubung dengan motor DC. Setelah itu kita pilih motor DC, lalu rotate sesuai keinginan. Saya ingin bentuknya seperti ini aja. Sebentar, di rotate lagi. Nah, setelah itu tambahkan baterai 9 volt. Jika memakai baterai 1,5 volt, harus terdapat 4 baterai. Agar lebih praktis dan simpel, kita menggunakan 9 volt baterai. Ujung dari LDR akan terhubung dengan resistor, dan resistor akan terhubung dengan kaki base dari transistor. Setelah itu kita sambungkan dengan kabel. Kutub dari atau ujung dari LDR akan berhubungan langsung dengan atau terhubung dengan kutub positif dari baterai. Kita hubungkan dengan kabel berwarna biru. Hubungkan kabel berwarna biru antara sisi kutub positif dari baterai dengan sisi ujung dari LDR dan langsung berhubungan dengan kaki kolektor dari transistor. Walaupun tidak terlihat saling terhubung, tapi di bawah project boardnya tuh saling terhubung gitu. Nah, itu tuh secara vertikal kan, jadi itu tuh mereka walaupun nggak langsung sambung ke kaki ujung LDR-nya, tapi di bawahnya tuh kayak udah kehubung gitu. Nah, di ujung satu lagi dari kaki LDR harus berhubungan dengan kaki base dari transistor dan terhubung langsung dengan ujung dari si resistornya. Kita warnanya jadi ungu agar ada pembeda antar sambungan. Kabel berwarna ungu ini dari ujung dari LDR harus terhubung dengan ujung dari resistor,
lalu harus terhubung dengan ujung dari kaki base atau sisi kaki base dari transistor. Setelah itu akan terhubung juga dengan ujung dari motor DC. Kita hubungkan dengan ujung dari motor DC. Setelah itu kaki dari emitor, kan tadi kaki dari kolektor terhubung langsung dengan ujung dari LDR. Nah, kaki base juga terhubung ujung LDR dengan resistor. Sekarang sambungkan kaki emitor dengan kutub baterai menggunakan kabel berwarna hitam. Kabel berwarna hitam ini menyambungkan antara kutub negatif dari baterai dengan sisi motor DC dan langsung terhubung dengan kaki emitor dari transistor. Dan dari kutub negatif ini juga terhubung ujung dari resistor, ujung salah satu dari resistor. Nah, ini saling terhubung, walau kelihatannya nggak saling terhubung, tetapi di bawah project boardnya tuh saling terhubung satu sama lain. Itu saling terhubung. Kalau di klik titik-titik yang ada di project boardnya secara vertikal itu sudah terhubung. Setelah itu pastikan semua sambungan atau komponen saling terhubung satu sama lain. Jangan sampai ada yang terlewat. Kaki base dari transistor tadi terhubung dengan ujung dari LDR dan ujung dari resistor, dan ujung dari LDR akan terhubung dengan motor DC. Lalu ujung satu lagi dari resistor akan terhubung dengan kutub negatif baterai dan kaki emitor dari transistor, dan langsung terhubung dengan salah satu sisi dari motor DC-nya. Setelah itu bisa start simulation jika sudah semua tersambung, dan jangan lupa ubah resistansi dari resistor menjadi 20 kilo ohm. Setelah dirasa semua terhubung, klik start simulation untuk melihat apakah jalan motor DC-nya atau tidak. Dan jika dalam keadaan gelap, motor DC-nya akan bergerak sangat pelan, dan jika dalam keadaan terang, motor DC-nya akan bergerak sangat cepat dan besaran motor DC-nya besar, sebesar 1000 rpm, kurang lebih 1000 rpm. Dan jangan lupa merubah nama simulasinya menjadi simulasi robot Kepik facelift. Oh ya, penerapan robot Kepik facelift, penerapan KVL pada robot Kepik facelift. Setelah nama sudah dirubah, kalian bisa save simulasinya dengan klik share lalu klik save.